Karena sekarang lagi rame banget orang-orang yang bikin konten, ada baiknya kamu sebelum bikin konten kamu mempelajari 3 hal penting ini. Nah, apa aja 3 hal penting itu kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id. Dan di video kali ini kamu akan belajar apa aja sih yang harus diperhatikan atau 3 hal penting sebelum kamu di sini memulai membuat konten. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman bikin konten itu ada baiknya teman-teman perhatikan 3 hal ini. Jadi sebenarnya ada banyak yang harus diperhatikan, tapi 3 hal ini yang menurut kami paling krusial ya. Yang pertama adalah saat teman-teman bikin konten, teman-teman harus spesifik di niche tertentu ya. Nah, kita akan bahas ini satu-satu ya. Yang pertama dulu. Jadi niche itu apa? Niche itu adalah ceruk pasar atau target pasar teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman ingin bikin konten, yang pertama teman-teman harus fokus satu topik dulu. Jadi, misalkan nih, kemarin ada, temen gitu kan, ada yang tanya, "Saya tuh sukanya 2 hal." Mungkin ini juga terjadi ke teman-teman ya. Misalkan saya punya hobi banyak, atau saya punya topik yang saya suka itu banyak. Jadi dia itu waktu itu dia cerita bahwa dia suka 2 hal, traveling sama crochet. Ya, crochet itu yang merajut gitu ya. Nah, dia waktu itu bingung gitu kan, saya harus fokus yang mana? Nah, waktu itu saya kasih saran, yang pertama adalah, "Kamu lebih suka yang mana? Lebih suka traveling atau merajut?" Jadi waktu itu dia bilang, "Ya dua-duanya." Oke, kita breakdown lagi. End goal-nya apa? Tujuan akhirnya. Jadi kamu bikin konten tujuannya apa? Apakah untuk bangun bisnis? Apakah untuk ya have fun aja biar dapat duit tambahan? Atau apakah memang dia udah punya bisnis di bidang itu? Nah, itu yang harus teman-teman harus tahu. Karena kalau misalkan kita ngomongin traveling dan merajut, itu 2 hal yang berbeda. Merajut itu marketnya ada tapi kecil banget dibandingkan traveling. Sementara yang kedua, secara monetisasi tentu karena marketnya lebih kecil, merajut lebih sulit dibandingkan traveling. Makanya ini yang teman-teman harus cari tahu dulu. Saat teman-teman bikin konten, itu jangan asal bikin konten, tapi teman-teman harus tahu, apakah teman-teman suka nggak dengan konten itu. Jangan sampai teman-teman bikin konten, tapi teman-teman cuma ngikut-ikutan di awal, karena kamu nggak suka dengan topik itu, atau karena topik itu sulit monetisasinya, teman-teman nggak lanjut. Nah, itu kan sayang banget, ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, teman-teman suka topik apa, dan teman-teman mau fokus di niche apa. Karena kalau misalkan katakanlah, eee, apa, merajut. Merajut itu kan bisa 2 niche yang berbeda kan. Antara yang pertama orang yang suka merajut, atau yang kedua orang yang belum suka merajut, tapi kita ingin menyasar mereka. Jadi untuk memperluas market. Karena itu 2 hal yang berbeda. Misalkan contoh lagi, di akun saya bahas copywriting nih di sini. Tapi target market saya itu sebenarnya bisa 2, entah itu pebisnis atau penulis. Cuman kalau saya lebih fokusin ke penulis, pebisnis. Jadi karena saya lebih fokusin ke pebisnis, konten-kontennya akan berbeda. Jadi konten-kontennya ya seputar copywriting untuk bisnis. Kalau misalkan saya fokusin ke penulis, ya copywriting-nya akan fokus ke misalkan kayak cara jadi freelance copywriter, cara dapat klien, cara bangun portofolio, itu adalah konten-konten yang ditujukan untuk penulis. Tapi kalau konten-konten yang ditujukan untuk pebisnis beda. Pasti kayak tips copywriting untuk meningkatin penjualan, gimana cara menulis copywriting yang persuasif, kan beda ya. Jadi konten, topik yang sama tapi niche-nya berbeda, itu akan menentukan strategi konten teman-teman, ya. Jadi teman-teman wajib tahu dulu niche yang teman-teman mau tuju itu siapa. Yang kedua, misalkan kalau kamu lihat akun Upgraded ini, jadi akun Upgraded.id ini kebanyakan menyasar pebisnis ataupun ada juga yang profesional. Walaupun semakin ke sini ada persentasenya orang yang cari side hustle. Jadi pekerja kantoran yang ingin belajar digital marketing untuk dapetin side hustle itu banyak. Tapi mostly target market kita atau niche kita adalah pebisnis sama profesional. Nah, ini tentu akan berbeda strategi kontennya kalau teman-teman nyasar ke pekerja kantoran. Kalau nyasar ke pekerja kantoran, ya konten-konten kita pasti akan banyak kayak skill yang harus kamu kuasai, kalau kamu ingin cari penghasilan tambahan. Itu akan lebih berhubungan tentang itu, kalau target market kita adalah pekerja kantoran. Tapi karena target market kita kebanyakan pebisnis sama profesional, ya teman-teman bisa lihat bahwa kontennya kebanyakan bahas digital marketing tentunya ingin untuk bertujuan meningkatkan omset penjualan. Jadi di situ akan sangat berpengaruh walaupun topik teman-teman apapun, ya. Jadi teman-teman wajib tahu dulu niche-nya. Jadi teman-teman hanya fokus satu niche saja, jangan fokus ke banyak topik, ya. Jadi misalkan teman-teman suka 2 hal,
Kalau bisa teman-teman pilih salah satu dan teman-teman fokusin di sana. Karena kalau 2 hal teman-teman fokusin, khususnya teman-teman lakukan personal branding, itu akan membuat orang juga bingung, teman-teman itu sebenarnya lebih fokus ke mana, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin bahas fashion nih, untuk anak muda, ya udah fokusnya di sana terus, ya, tuh. Yang kedua, kalau teman-teman ingin bikin konten, teman-teman harus pelajari algoritma sosial media. Karena cara mainnya tiap algoritma sosmed itu beda banget, teman-teman. Sebagai contoh TikTok sama Instagram. TikTok itu lebih friendly untuk akun yang benar-benar dari nol. Karena kalau teman-teman lihat akun yang nobody itu bisa jadi somebody. Hanya dengan satu konten. Jadi kontennya satu meledak, views-nya jutaan, langsung tiba-tiba viral. Tapi di Instagram agak sulit. Jadi kalau Instagram teman-teman nobody, ya agak sulit untuk jadi somebody. Begitu juga sebaliknya. Kalau di Instagram, kalau kamu udah jadi somebody, jadi udah punya followers sekian, 10.000, 100.000, itu biasanya jangkauannya lebih stabil dibandingkan TikTok. Yang jangkauannya sekali meledak-meledak, tapi sekali drop, drop banget, ya. Nah, terkait itu teman-teman kita udah bahas di 2 video ini. Jadi teman-teman kalau ingin belajar tentang algoritma, walaupun ini kayaknya ada beberapa yang perlu di-update, tapi untuk awalan teman-teman bisa coba nonton 2 video ini ya, untuk memudahkan teman-teman setidaknya paham sedikit tentang sosial media dan cara bermainnya, agar teman-teman bisa mendominasi kontennya di media sosial. Yang ketiga, teman-teman juga harus belajar copywriting sama storytelling, ini penting banget. Jadi kita tahu sendiri bahwa zaman sekarang yang bikin konten banyak, otomatis kamu harus tahu gimana caranya kamu bisa bersaing dengan banyaknya orang. Karena jangan sampai kamu udah bikin konten susah-susah, tapi konten kamu nggak viral atau nggak dapetin impresi, sehingga ya sayang gitu kalau teman-teman bikin konten, berkembangnya agak lebih lama. Nah, terkait ini teman-teman nanti kita akan bahas ya di video yang lain, karena kalau kita ngomongin sekarang eranya vertical video, itu untuk bikin hook itu nggak hanya copywriting atau tulisan aja. Teman-teman juga harus bikin namanya visual hook. Nanti kita akan list ya di video yang lain, visual hook itu apa aja sih. Nah, tapi kalau teman-teman bandingkan, misalkan headline-nya kayak gini, yang pertama, "Math siang guys, hari ini aku mau masak dari jagung, yuk yuk temenin masak ya." Ini mungkin akan efektif kalau teman-teman akunnya itu udah dikenal. Jadi kayak branding-nya udah luas banget. Jadi kalau misalkan Chef Arnold ngomong kayak gini, tentu akan lebih persuasif dibandingkan saya misalkan nih yang nggak ada ini ya, authority di bidang masak. Ya orang akan pikir, ya lu siapa gitu kan, kamu siapa? Tapi kalau dibandingkan ini, pakai cara ini biar dada jagung kamu bisa lebih gurih dan bikin nagih. Mungkin bisa lebih persuasif. Kenapa? Karena yang pertama ini membuat orang penasaran secara curiosity headline, dan yang kedua, ini langsung menunjukkan ke orang kalau mereka akan dapat apa dibandingkan yang ini, ya. Jadi terkait kayak hook atau headline atau copywriting-nya itu teman-teman juga harus pertimbangkan, ya. Nanti kita juga akan bahas di video yang lain terkait visual hook. Jadi hook nggak hanya bahas tentang teks saja, tapi tentang secara visualnya gimana caranya kamu mengoptimalkannya. Nah, kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu buat kamu di sini yang ingin bikin konten pertama kali. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang